Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh. Sebab hanya kepada Tuhan Yesus penyerahan total kita. Di luar Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan kita hancur binasa. Libatkan Tuhan. Terlebih kita menghadapi banyak masalah. Firman Tuhan kita akan baca sebentar. Banyak orang akan tersesat dengan ajaran palsu. Maka pentingnya kita berserah dekat dengan Yesus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, saya bersama rombongan saat ini sudah ada di Israel. Ini karena anugerah Tuhan. Biar kita mau selalu dekat dengan Yesus. Pengharapan kita hanya Yesus. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian Aku Berserah Kepada Tuhan. Di dalam buku Tabernakel Glory nomor 203. Tubuh nyawaku, amin, haleluya. Roh segenap hidupku, amin, haleluya. Ku serahkan pada Yesus, Juru Selamatku. Ku serahkan pada Tuhan tubuh nyawa jiwaku, amin, haleluya. Hanya aku hendak hidup bagi Engkau Tuhanku, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, amin, haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Yesus, dan Ia akan bertindak, amin, haleluya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, amin, haleluya. Dan aku seperti siang, hanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, bertelut di kakiku, amin, haleluya. Dunia tidak sempat tolong, hanya Yesus Juru Selamatku, amin, haleluya. Oh, aku berserah, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Iya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi, iya, Tuhan punya mula kerajaan, amin, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekalian Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku
pikiranku dan hatiku malam ini baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, ku Yesus, aku mau cinta firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita Senin malam hari ini, tanggal 5 Mei 2025. Kita masih dipelihara sama Tuhan. Saya bersama rombongan atas rahmat anugerah Tuhan sudah memasuki Israel. Ini karena anugerah Tuhan, biar kita makin dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Penyerahan total kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak menolong kita. Penyerahan kita hanya kepada Yesus. Mari kita berserah total kepada Tuhan. Sebab kita tahu tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, kita akan gagal. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti saya bisa sudah masuk Israel ini karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai saya, tidak bisa masuk Israel. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Libatkan Tuhan apapun masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara, semua kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita melanjutkan firman Tuhan pada malam hari sebelum kita berbaring tidur. Kita membaca 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Puji Tuhan. Biar kita sebelum berbaring tidur, kita isi dengan firman Tuhan. Besok kita sebelum beraktivitas, isi dengan doa dan firman Tuhan. Roh Kudus kan tolong kita. Roh Kudus kan pimpin kita. Roh Kudus nantiasa akan menuntun kita di jalan Tuhan, jalan yang sempurna. Demikian firman Tuhan 2 Petrus pasal 2 ayat 1, 2 dan 3. Nabi-nabi dan guru-guru palsu, saudara. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Coba nih saudara, Rasul Petrus sudah menyatakan bahwa nanti ada guru-guru palsu. Karena memang saudara ya, pada waktu itu banyak ajaran-ajaran menyesatkan. Maka pentingnya Rasul Petrus memberikan nasihat jemaat ya di Galatia dan semuanya, termasuk firman Tuhan yang bicara kepada kita malam hari ini, bahwa menjelang kedatangan Tuhan banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, dengan kata lain ajaran palsu. Maka pentingnya Bapak Ibu selalu harus diisi dengan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Dan yang ketiga, harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, pendeta bukan juru selamat, gereja bukan juru selamat, manusia bukan juru selamat, tapi Tuhan Yesus juru selamat. Dan kita berpegang pada ajaran Tuhan Yesus, yaitu di dalam Alkitab. Di dalam Matius 24 ayat 11 sudah dikatakan, so. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Coba ini, sudah dijelas menjelang kedatangan Tuhan saat ini. Banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, seperti Kristen progresif, ajaran Kristen Science, banyak Jesus only, pokoknya semua banyak ajaran-ajaran yang tidak berlandaskan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Roma pasal 10. Saudara lihat ini, Roma pasal 10 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran ini. Banyak mereka itu mencari kebenaran sendiri, tidak mencari kebenaran Tuhan. Sebetulnya mereka tahu tentang kebenaran Tuhan, tapi mungkin mereka tuh ingin menampilkan diri hebat, mau cari popularitas nama, ya, sehingga mereka semua ada pendeta juga sudah ada ngasih ajaran-ajaran sesat, ya, supaya mereka mungkin dihormati seorang, dihormati jemaat, supaya tampil beda, tapi dengan ajaran yang berbeda, sehingga menyesatkan saudara. Ya, perhatikan itu, demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka, binasa nanti mereka.
termasuk diri kita. Kalau kita tidak benar ikutin ajaran sesat, kita juga binasa. Minta ampun sama Tuhan. Maka mari kita mengikuti firman Tuhan, saudara ya. Ikuti, rajin baca Alkitab. Jadilah pelaku firman Tuhan ya. Jadi mau dekat dengan Tuhan, biar Roh Kudus memberikan pencerahan buat setiap kita. Maka penting kita bergantungan hanya kepada Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan ya. Ada yang kedua, banyak orang akan mengikuti acara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, jalan kebenaran dihujat, Yesus dihujat, saudara. Sudah ada ajaran yang Yesus katakan juga bukan sebagai juru selamat, hanya nabi biasa. Banyak yang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, yang tidak percaya Yesus yang sudah rela mati di atas bukit Golgota. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Ya, dia bilang katanya tidak mati dan tidak bangkit. Ya, pokoknya ajaran-ajaran mereka sesat. Hati-hati saudara ini menjelang kedatangan Tuhan. Maka pentingnya kita hanya bergantung dekat dengan sumber kebenaran kita, yaitu Tuhan Yesus. Ayat ketiga, dan karena serakahnya guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, terus berikutnya saya membaca. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan turun. Coba, suatu hari kelak Tuhan akan datang dengan segala kebesarannya dan mereka akan binasa. Seorang fasik itu, ya. Oleh itu mari melalui firman Tuhan, biarpun singkat karena saya masih harus dalam perjalanan, saudara. Jadi saya harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di Israel. Biarpun singkat, tapi ini yang penting supaya dari ayat 1 sampai 3 bicara ajaran palsu, ajaran yang tidak sehat, supaya kita sehat di dalam Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, mau dekat dengan Yesus, karena hanya Yesus satu-satunya sumber kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan yang membawa kepada kebenaran dan kebenaran Tuhan kepada kehidupan hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan berpegang teguh kepada firman Allah. Yesus ini satu-satunya. Maka Alkitab ini sudah dikanonisasi. Alkitab ini adalah yang kita yakini adalah sumber kebenaran datang dari Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Maka kita selalu dekat dengan Tuhan. Maka saya sampaikan firman Tuhan pagi malam, supaya kita selalu iling dan sadar. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi terus kita mau selalu berserah total kepada Tuhan. Harap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Ada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbangun tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Bergantung hanya kepada Yesus. Banyak berdoa, baca firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Dan minta Roh Kudus tuntun kita, supaya kita tidak melangkah yang salah, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Jangan ikutin ajaran sesat palsu yang membinasakan, tapi berpegang kepada kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman Allah. Rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin berdoa, dan minta pimpinan Roh Kudus. Dan kita intim dengan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita.
Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.